Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Andika Fitri dengan NIM 2504294 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Sebelumnya, pernah nggak sih kita melihat fenomena seperti kurangnya toleransi atau maraknya konflik di masyarakat? Nah, hal-hal tersebut sebenarnya berkaitan dengan pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Jadi, pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pendidikan Pancasila, mulai dari konsep hingga implementasinya untuk tugas ujian tengah semester. Yang pertama yaitu konsep pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan proses pembelajaran yang bertujuan membentuk warga negara yang tidak hanya memahami nilai Pancasila secara rasional, tetapi juga memiliki sikap nasionalisme dan integritas. Selain itu, pendidikan Pancasila juga menekankan pada kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga harus diamalkan dalam tindakannya. Urgensi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila menjadi sangat penting di era globalisasi karena saat ini kita menghadapi berbagai permasalahan seperti kritis moral, intoleransi, dan masuknya budaya asing tanpa filter. Selain itu, rasa persatuan juga mulai melemah. Oleh karena itu, Pancasila berperan sebagai filter nilai dan pedoman dalam menjaga karakter bangsa. Salah satu contoh nyata adalah maraknya ujian kebencian di media sosial. Hal ini menunjukkan kurangnya penerapan nilai kemanusiaan karena tidak menghargai orang lain, serta dapat mengancam persatuan bangsa. Jika nilai Pancasila diterapkan dengan baik, maka perilaku seperti ini bisa diminimalisir. Selanjutnya yaitu dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Semua hukum dan kebijakan yang dibuat harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Dengan demikian, negara berjalan sesuai dengan nilai moral bangsa. Selanjutnya ada ideologi. Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi bangsa, yaitu sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak. Pancasila termasuk ideologi terbuka karena mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, namun tetap berpegang pada nilai dasarnya. Contoh kasusnya adalah penyebaran hoaks dan paham radikalisme di internet. Hal ini bertentangan dengan nilai persatuan dan dapat memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila harus dijadikan pedoman dalam penggunaan teknologi agar tidak disalahgunakan. Nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila terbagi menjadi 3, yaitu nilai dasar yang berupa 5 sila, nilai instrumen yang diwujudkan dalam bentuk aturan atau hukum, serta nilai praksis yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga nilai ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Bullying merupakan contoh pelanggaran nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan dan sila kelima tentang keadilan. Tindakan ini menunjukkan kurangnya empati terhadap sesama. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan karakter dan penegakan aturan untuk mengatasinya.
Adapun hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang 1945 memiliki hubungan yang erat. Pancasila merupakan dasar filosofis negara, sedangkan Undang-Undang 1945 merupakan penjabaran dari nilai-nilai tersebut dalam bentuk aturan. Oleh karena itu, isi Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Contohnya, hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945 berasal dari nilai kemanusiaan pada sila kedua. Sistem demokrasi berasal dari sila keempat, dan konsep keadilan sosial berasal dari sila kelima. Ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi dasar dalam setiap aturan negara. Selanjutnya ada implementasi. Implementasi Pancasila dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati perbedaan agama, bekerja sama dan gotong royong, serta mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Hal-hal sederhana ini mencerminkan nilai Pancasila. Konflik antar kelompok masyarakat sering terjadi karena kurangnya toleransi dan adanya ego kelompok. Hal ini bertentangan dengan nilai persatuan. Solusinya adalah dengan musyawarah dan mengutamakan kepentingan bersama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa yang sangat penting, terutama di era modern. Nilai-nilainya harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar dihafal. Jadi hanya sekian yang dapat saya bahas dan sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.